Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalaluddin dengan NIM 2406891. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen tentang pemantulan cahaya. Untuk pendahuluan percobaan pertama, untuk percobaan pengaruh jarak dan sudut pengamatan terhadap pembentukan bayangan pada cermin datar. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, bagaimana hubungan sudut datang sinar dengan sudut pantul, lalu bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Untuk tujuan penelitian kami yaitu mengetahui bagaimana hubungan antara jarak dengan cermin, mengetahui hubungan sudut datang sinar dengan sudut pantul, lalu mengetahui sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar. Hipotesis pada percobaan satu, yaitu bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat tegak, sama besar dengan objek, dan berjarak sama dari cermin seperti jarak objek ke cermin. Prinsip 2. Prinsip pemantulan cahaya pada cermin datar mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ketiga, jarak bayangan yang terbentuk sama dengan jarak objek ke cermin, sehingga jika objek mendekati atau menjauhi cermin, bayangan akan mengikuti perubahan jarak tersebut secara proporsional. Untuk metode pengumpulan data pada percobaan satu, alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas milimeter blok, sudut derajat, penggaris, dan ballpoint. Untuk prosedur percobaan, gambarkan perpanjangan cermin 1 dan cermin 2 dalam bentuk garis putus-putus. Tentukan jarak objek ke permukaan cermin 1 dan cermin 2 untuk menggambarkan sinar datang yang tegak lurus secara lurus menuju cermin dari objek. Yang ketiga, gambarkan garis bayangan dari bayangan 1 pada cermin, garis lurus cermin, dan jarak bayangan kedua harus sama dengan jarak bayangan pertama. Lalu gambarkan garis bayangan dari bayangan kedua pada cermin 1, garis tegak lurus cermin dari jarak bayangan harus sama dengan jarak bayangan pertama. Dan yang terakhir, kedua bayangan dari bayangan 1 dan 2 bertemu pada titik yang sama. Selanjutnya, jawaban pertanyaan penelitian pada percobaan 1, yaitu sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak. Semu, ukuran bayangan yang sama dengan benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Hubungan sudut datang dengan sudut pantul terdapat dalam hukum pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Berdasarkan perjalanan sinar, sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar yaitu bayangan yang terbentuk tidak dihasilkan oleh pertemuan sinar pantul yang nyata, melainkan oleh perpanjangan sinar pantul yang seolah-olah bertemu di belakang cermin. Berikut gambar hasil percobaan 1. Gambar di samping mengilustrasikan bahwa cahaya yang datang dengan sudut terhadap garis normal dipantulkan oleh bidang pantul dengan sudut terhadap garis normal. Pembentukan cahaya pada cermin datar yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Selanjutnya ada pendahuluan untuk percobaan kedua. Pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh cermin terhadap jumlah bayangan yang dihasilkan? Bagaimana prinsip pantulan cahaya berperan dalam menghasilkan banyak bayangan di dalam ruang cermin? Dan bagaimana pengaruh penempatan dan sudut cermin mempengaruhi jumlah bayangan yang terlihat? Tujuan penelitian kami yaitu bagaimana pengaruh cermin terhadap jumlah bayangan yang dihasilkan, bagaimana prinsip pantulan cahaya berperan dalam menghasilkan banyak bayangan di dalam ruang cermin, dan bagaimana pengaruh penempatan dan sudut cermin mempengaruhi jumlah bayangan yang terlihat. Hipotesis pada percobaan 2 yaitu variabel yang mempengaruhi jumlah bayangan. Jumlah bayangan yang terbentuk dipengaruhi oleh sudut antara dua cermin, jarak objek dari cermin, dan posisi objek relatif terhadap cermin. Dua cermin datar yang membentuk sudut tertentu akan menghasilkan sejumlah bayangan yang tergantung pada besar sudut tersebut. Semakin kecil sudut, semakin banyak bayangan yang terbentuk. Untuk mendapatkan jumlah bayangan maksimal, sudut antara kedua cermin harus diminimalkan, idealnya mendekati 0 derajat. Dan yang terakhir, jarak objek dari sudut antara dua cermin mempengaruhi jumlah dan posisi bayangan. Terdapat jarak optimal di mana jumlah bayangan maksimal dapat dicapai. Metode pengumpulan data pada percobaan 2, alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin datar lipat, penggaris, penghapus, dan busur derajat. Prosedur percobaan. Siapkan cermin datar lipat dan satu buah penghapus sebagai objeknya. Ukur derajat cermin, lalu letakkan secara berdiri.
Setelah itu, letakkan objek penghapus di depan cermin, amati berapa banyak bayangan yang terlihat. Selanjutnya, ulangi langkah ketiga dengan sudut lebih kecil dari 90 derajat. Dan yang terakhir, ulangi langkah 4, amati perbedaannya dengan cermin yang dibuat sebesar 90 derajat. Jawaban pertanyaan penelitian pada percobaan 2 yaitu pengaruh cermin terhadap jumlah bayangan yang dihasilkan, yaitu tergantung pada jumlah cermin yang digunakan dan sudut antara cermin-cermin. Dua, prinsip pemantulan cahaya yaitu satu, hukum pemantulan cahaya, dan dua, pemantulan berulang. Yaitu ketika dua atau lebih cermin dipasang, sinar cahaya yang datang dari suatu benda akan dipantulkan berulang. Dan yang terakhir, penempatan cermin menentukan posisi bayangan, sedangkan sudut antara cermin menentukan jumlah total bayangan, yaitu semakin kecil sudut antara cermin, semakin banyak bayangan yang terlihat. Berikut hasil analisis data percobaan 2. Pengaruh sudut pengaruh sudut cermin terdatar terhadap pembentukan bayangan. Yang pertama, pada cermin datar, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ketika benda didekatkan ke cermin, bayangan akan terlihat lebih dekat ke cermin. Dan ketika sudut pengamatan berubah, posisi bayangan akan tampak bergeser dalam pandangan kita. Berikutnya ada pendahuluan untuk percobaan ketiga, yaitu tentang mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Pertanyaan penelitian, bagaimana pengaruh kelengkungan permukaan cermin terhadap ukuran dan bentuk bayangan? Kedua, bagaimana pengaruh jenis cermin terhadap posisi bayangan yang dihasilkan? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh jarak antara objek dan cermin dapat bayangan terhadap bayangan yang terbentuk? Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pengaruh kelengkungan permukaan cermin terhadap ukuran dan bentuk bayangan, mengetahui pengaruh jenis cermin terhadap posisi bayangan yang dihasilkan, dan mengetahui pengaruh jarak antara objek dan cermin terhadap bayangan yang terbentuk. Hipotesisnya yaitu variabel untuk menghitung jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak fokus. Jarak dari titik fokus cermin ke permukaan cermin, dan jari-jari kelengkungan, yaitu jarak pusat kelengkungan pusat bola dari permukaan cermin diambil. Lalu yang kedua, pengukuran untuk menentukan kelengkungan lebih baik dilakukan dengan pengukuran berulang karena dapat meningkatkan akurasi hasil. Selanjutnya ada metode pengumpulan data untuk percobaan ketiga. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat sperometer, cermin cekung, dan cembung. Prosedur percobaan. Pertama, harus dipastikan sperometer berada pada permukaan datar dan skalanya di 0, yaitu untuk mengkalibrasi agar menghasilkan data yang akurat. Lalu letakkan sperometer pada permukaan cermin cekung atau cembung. Tiga kaki sperometer harus menyentuh permukaan cermin secara keseluruhan. Setelah sperometer diletakkan dengan benar, batis skala utama dan skala nonius untuk menentukan jarak permukaan cermin di bawah atau ujung kaki sperometer. Lalu, ukur jari-jari lingkaran yang dibentuk oleh tiga kaki sperometer. Jawaban pertanyaan penelitian untuk percobaan 3, yaitu terdapat dua jenis kelengkungan cermin, yaitu pertama, cermin cekung, menghasilkan bayangan yang tergantung pada posisi benda terhadap cermin dengan bayangannya, bias diperbesar, diperkecil, nyata, atau maya. Lalu cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang maya, tegak, dan lebih kecil dari benda. Jenis cermin memiliki pengaruh terhadap posisi bayangan yang dihasilkan. Jenis cermin menentukan sifat dan posisi bayangan yang sesuai dengan bagaimana cara sinar dipantulkan dan sifat kelengkungan cermin itu sendiri. Ketiga, pada cermin cekung, semakin dekat suatu objek dengan cermin, maka akan menghasilkan bayangan yang semakin besar. Pada cermin cembung, bayangan yang dihasilkan akan lebih kecil dari objek. Berikut hasil analisis data percobaan 3 untuk pengukuran jari-jari kelengkungan cermin. Semakin dalam cermin atau lebih cekung, maka jari-jari kelengkungannya lebih kecil, sehingga titik fokusnya juga semakin kecil. Jarak dalam titik fokus ini disebut fokus cermin, yang bergantung pada jari-jari kelengkungan cermin. Selanjutnya, pendahuluan percobaan 4 untuk eksperimen pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Pertanyaan penelitian, mengapa bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung berbeda? Bagaimana jarak antara objek mempengaruhi bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dan cermin cembung, dan bagaimana variasi jarak antara objek mengubah karakteristik bayangan yang terlihat pada cermin cekung dan cermin cembung. Tujuan penelitiannya yaitu menjelaskan perbedaan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung dan cermin cekung,
berbe- berbeda. Lalu menentukan pengaruh jarak antara objek dengan cermin terhadap bayangan yang terbentuk dan menganalisis pengaruh variasi jarak terhadap karakteristik bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Untuk hipotesis, variabel yang mempengaruhi sifat bayangan yaitu jenis cermin, jarak benda, jarak fokus, ukuran benda, kelengkungan permukaan, dan posisi pengamatan. Variabel yang dapat menjadi variabel yang lain adalah variabel bebas yaitu jarak benda, jarak cermin, dan ukuran benda. Variabel terikat yaitu jarak bayangan, ukuran bayangan, sifat bayangan, dan jarak fokus. Variabel tetap yaitu yaitu jenis cermin, bentuk benda, sumber cahaya, lingkungan, dan jarak fokus nominal. Lalu metode pengumpulan data untuk percobaan 3 pada percobaan cermin cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu jarum 4 buah, milimeter blok 1 lembar, plastisin 1 buah, cermin cembung bulat 1 buah, cermin datar lipat 1 buah, serta busur derajat 1 buah. Prosedur percobaan. Tempatkan milimeter blok di atas permukaan softboard, lalu tusuk menggunakan 2 jarum di bagian ujung atas supaya tidak mudah bergeser. Lalu tempelkan plastisin pada cermin cembung sebagai penyangga supaya tidak jatuh. Dan letakkan di atas milimeter blok dekat dengan jarum yang ditancapkan di ujung kertas. Lalu tempatkan dan juga atur posisi cermin datar lipat sejajar dengan cermin cembung. Setelah itu posisikan jarum ketiga sesuai dengan kedua cermin dengan adanya jarak. Apabila bayangan jarum sudah sejajar dengan kedua cermin, maka hitung berapa derajat posisinya sehingga bisa sejajar. Dan yang terakhir, lakukan pengamatan dengan mengubah jarak, lalu catat hasilnya. Untuk percobaan pada cermin cekung, alat dan bahan, cermin cekung, lampu laser, kertas HPS, optical bench. Prosedur percobaan. Siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Pasang cermin cekung pada stand cermin dan tempatkan di optical bench dalam posisi tegak. Tempatkan layar putih pada optical bench untuk menangkap bayangan yang terbentuk. Letakkan objek pada stand objek di optical bench di depan cermin cekung dengan jarak yang bervariasi. Lalu nyalakan lampu laser dan arahkan ke objek sehingga cermin cekung memantulkan cahaya laser dan membentuk bayangan pada layar putih. Pastikan sinar laser tepat mengenai objek dan permukaan cermin, lalu nyalakan lampu laser dan arahkan ke arah objek sehingga cermin cekung memantulkan cahaya laser dan membentuk bayangan pada layar putih. Dan terakhir, pastikan sinar laser tepat mengenai objek dan permukaan cermin. Jawaban pertanyaan penelitian pada percobaan 4 yaitu bayangan yang terbentuk pada cermin cekung dan cermin cembung akan berbeda karena dipengaruhi oleh kelengkungan permukaan cermin yang akan menentukan bagaimana bayangan yang dihasilkan oleh setiap cermin. Apakah bayangan akan terbalik, tegak, nyata, atau maya, serta bagaimana ukuran bayangannya dibandingkan dengan objek. Lalu pengaruh jarak objek dengan cermin terhadap bayangan yang dihasilkan bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin Cermin menentukan sifat titik fokus dan mengaruhi sifat bayangan yang dihasilkan. Maka suatu titik fokus bergantung pada jenis suatu cerminnya. Berikut hasil analisis data pada percobaan 4. Pembentukan bayangan pada cermin lengkung yang pertama cermin cekung. Jika benda semakin dekat dengan titik fokus, bayangan semakin lebih besar, bayangan menjadi lebih besar dan cenderung menjauh. Jika benda berada tepat di titik fokus, bayangan menjadi tak terhingga. Jika benda berada lebih dekat dari titik fokus, bayangan menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Cermin cekung memiliki titik fokus di depan cermin. Untuk pembentukan bayangan pada cermin lengkung, yang kedua yaitu cermin cembung. Cermin cembung memiliki titik fokus di belakang cermin. Semakin jauh benda dari cermin, bayangan menjadi lebih kecil dan semakin mendekat titik fokus. Semakin dekat benda ke cermin, bayangan sedikit membesar akan tetapi berada di belakang cermin. Kesimpulan untuk percobaan 4 ini, sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak. Semu, ukuran bayangan sama dengan benda, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Pada cermin datar dikatakan bahwa semakin kecil sudut antar cermin, semakin banyak bayangan yang terlihat. Pada cermin cekung, semakin dekat suatu objek dengan cermin, maka akan menghasilkan bayangan yang semakin besar. Dan yang terakhir, pada cermin cembung, bayangan yang dihasilkan akan lebih kecil dari objek. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.